Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigro Amulisi bersama teman saya Muhammad Andi. Kami berdua akan mempresentasikan dari apa yang telah kita diskusikan bersama, yaitu mengenai pelaksanaan konseling di sekolah SMA maupun sekolah aliyah. Di sini ada 3 poin pembahasan, yaitu mengenai pengertian dan juga landasan serta mengenai jenis-jenis konseling yang ada di sekolah. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pengertian. Understanding of the implementation of counseling in school. Pengertian pelaksanaan konseling di sekolah. According to Abdullah, implementation is a process of a series of school follow-up activities, program or policies that consist of decision making, strategic or operational step or policies to become a reality in order to achieve the goal of the program that were originally set. Menurut Abdullah, pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah, program atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan, yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Jadi menurut Abdullah, pelaksanaan adalah suatu proses atau rangkaian atau kegiatan tindak lanjut dari sekolah mengenai apa yang direncanakan, sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dan setelah dilaksanakan terciptalah sebuah apa yang telah diinginkan dari awal. Jadi pelaksanaan seperti itu untuk pengertian dari pelaksanaan. Meanwhile, counseling is a relationship between two people, namely the counselor and the client, which aims to provide assistance to solve the problem faced by the client. Sedangkan konseling adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dengan klien yang bertujuan untuk memberi bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, untuk konseling itu merupakan adanya hubungan antara dua orang, yaitu konselor atau pembimbing, atau kalau di sekolah itu guru BK, guru bimbingan konseling, dan juga klien yang merupakan si orang yang memiliki masalah atau peserta didik. Nah, dari kedua penjelasan ini kita dapat memahami bahwasanya dalam pelaksanaan konseling diperlukan pelaku, yang mana pelaku sudah disebutkan tadi bahwasanya jika di sekolah yaitu guru BK. Nah, dalam pelaksanaan konseling kita memerlukan yaitu pembimbing, yaitu sebagai pengorganisir dari kegiatan konseling, dari program konseling. Maka yang diharapkan yaitu adalah guru bimbingan konseling ialah merupakan sarjana pendidikan atau S1, minimal S1, karena guru BK atau bimbingan konseling itu memerlukan ijazah S1, lalu setelah itu langsung melanjutkan ke
pendidikan profesi guru, yaitu PPG BK, yaitu pendidikan profesi guru, bimbingan, konseling. Maka dari itu yang dibutuhkan dari setiap sekolah yaitu guru bimbingan konseling minimal lulusan S1 atau sarjana. Nah, di sini ada juga pengertian dari bimbingan. Guidance is a process of providing assistance carried out by expert to an individual or group with the aim that each individual can understand himself, to know the environment and plan for his future. Nah, di sini bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang individu atau kelompok dengan tujuan agar setiap individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan. Orang yang lebih membutuhkan siapa? Yaitu adalah klien dalam lingkup sekolah. Klien yaitu adalah seorang peserta didik. Maka dari itu bimbingan konseling yang ada di lingkungan sekolah itu gunanya untuk membantu peserta didik yang memiliki masalah untuk lepas dari masalah tersebut dengan beberapa cara yang dimiliki oleh seorang pembimbing. Dari itu, the implementation of guidance and counseling is a process or series of activities to provide assistance by the guidance and counseling teacher to client regarding solving problem experienced by client. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan memberikan bantuan untuk yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling terhadap klien mengenai penyelesaian masalah yang dialami oleh klien. Selanjutnya adalah Counseling Guidance Implementation Service, layanan pelaksanaan bimbingan konseling. There are two counseling guidance service that can be implemented in school hour and outside school hour. Di sini ada dua layanan pelaksanaan bimbingan konseling yang dapat dilaksanakan di dalam jam pelajaran sekolah dan di luar jam pelajaran sekolah. Baik, langsung saja yang pertama yaitu in the hours. Di dalam jam pelajaran sekolah. Yang pertama, classical face-to-face activities with student, yaitu kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik, yang mana hal tersebut digunakan untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan, dan penyaluran serta penguasaan konten, yang mana hal tersebut ya sudah jelas dilakukan di dalam kelas. Kegiatan instrumentasi, nah hal tersebut juga dilakukan di dalam kelas. Karena apa? Karena kedua hal tersebut hanya bisa dilakukan di dalam kelas pada waktu jam pelajaran.
serta layanan yang dapat dilakukan di dalam kelas. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan di dalam kelas maka bisa dilakukan di dalam kelas walaupun tidak terlalu banyak dan juga lebih efektif daripada dilakukan di luar kelas maupun di tempat yang lain. Lalu yang kedua ada the volume of classical face-to-face activities is 2 hours every class and week. Nah, di sini ada volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 jam per kelas, 2 jam setiap kelas dan minggu, dan hal tersebut dilaksanakan terjadwal. Karena apa? Karena meminimalisir tingkat kebosanan dari seorang peserta didik atau klien mengenai apa yang diberikan atau dikonselingkan oleh seorang konselor. Jadi agar tidak bosan seorang klien, maka konselor itu harus mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan dalam penyampaian atau dalam proses bimbingan konseling. And number 3, face-to-face activities with student to organize counseling service, case conference activities, home visit, data collection, decision as use and case handover. Jadi yang ketiga ialah kegiatan tatap muka dengan peserta didik itu dilaksanakan untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data kunjungan rumah, pemanfaatan keputusan dan alih tanggal kasus. Nah, kegiatan tatap muka dengan peserta didik atau klien itu digunakan untuk layanan konsultasi, yang mana konsultasi tersebut dilakukan oleh seorang klien terhadap konselor, yang mana klien merupakan seorang peserta didik dan konselor adalah seorang guru. Nah, dari keduanya sudah tepat jika hal tersebut dilakukan di dalam kelas karena sering bertemu. Jadi seperti itu. Yang kedua, number 2, outside school hours, di luar jam pelajaran sekolah. Number 1, face-to-face activities with student to organize individual counseling orientation service, group counseling, group guidance and mediation, and other activities that can be done outside the classroom. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan orientasi konseling perorangan. Nah, dari sini sudah dapat dipahami bahwasanya di luar jam pelajaran seorang klien dan konselor bisa janjian sehingga bisa dengan leluasa seorang klien menanyakan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi olehnya dan meminta jalan keluar
kepada seorang konselor. Lalu yang kedua, number 2, one counseling service activity outside of learning hours in equal to learning hours. Jadi satu kali kegiatan layanan konseling di luar jam pembelajaran sama dengan 2 jam pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Jadi satu kali kegiatan layanan konseling di luar kelas itu sama dengan 1 minggu. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya 1 minggu itu ada 2 jam bimbingan konseling. Maka dari itu satu kali kegiatan layanan konseling di luar sama dengan kegiatan satu minggu bimbingan konseling tapi di dalam kelas. Dan yang terakhir, number 3, counseling service activities outside of learning hours are carried out a maximum of 19% of all counseling activities. Nah, di sini kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran maksimum dilakukan 50% dari seluruh kegiatan pelaksanaan konseling. Nah, kenapa hal tersebut diharuskan? Karena apa? Karena 50% dilakukan jika memang ingin dilakukan di luar kelas. 50% dilakukan di luar kelas mengenai teori-teori dan motivasi-motivasi yang diberikan oleh konselor terhadap klien. Nah, 50%-nya lagi dilakukan di dalam kelas. Untuk apa? Untuk langsung mengaplikasikan atau setelah teori ada praktek. Nah, mempraktekannya di dalam kelas. Jadi seperti itu. Ya, mempraktekannya di dalam kelas. Jadi seperti itu. Ya, lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu B, the foundation for the implementation of counseling in school. Landasan penerapan pelaksanaan konseling di sekolah. There are 7 foundations the underlie counseling guidance in school. Ada 7 landasan yang melandasi adanya bimbingan konseling di sekolah. Antara lain, number 1, philosophical foundation, landasan filosofi, yang mana landasan filosofi merupakan bimbingan konseling yang mana di dalamnya itu berisi tentang asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek bimbingan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling itu ada sebuah filosofi-filosofi yang memang dijadikan landasan agar bimbingan konseling itu tetap ada dan tetap dipraktekkan sampai saat ini. Karena apa? Karena dengan adanya bimbingan konseling itu dapat menyelamatkan generasi-generasi kita yang sekarang menuju masa yang akan datang. Maka dari itu menurut landasan filosofi seperti itu. Lanjut yang kedua, yaitu juridical foundation, yaitu landasan yuridis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini ada undang-undang. Setiap hal itu pasti ada undang-undang, tidak terkecuali dengan adanya bimbingan konseling. Hal tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sana ditegaskan bahwasanya konselor adalah pendidik yang tegas, utamanya dapat mewujudkan suasana belajar yang
belajar yang kondusif, dan juga mewujudkan suasana pembelajaran. Suasana belajar yang dimaksud ialah kondisi yang terjadi pada diri klien. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya konselor atau seorang yang menjadi pembimbing dalam proses bimbingan konseling itu harus memiliki keterampilan dalam mewujudkan suasana belajar yang kondusif, serta suasana belajar yang baik, sehingga nanti dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik atau klien. Lalu yang ketiga yaitu religious foundation, yaitu landasan religi. Dalam bimbingan konseling, pengaplikasian bahwa seorang konselor sebagai pemberi bantuan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap klien akan nilai-nilai agama dan serta komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut. Karena apa? Karena seorang konselor akan secara tidak langsung ditiru semua apa yang ia lakukan oleh seorang klien, oleh seorang peserta didik. Maka dari itu seorang konselor harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai yang mereka tahu mengenai nilai-nilai agama dan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat ialah psikologi foundation, yaitu landasan psikologi. Dalam layanan ini, bimbingan konseling dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama pendidikan sebagai upaya, yang kedua pendidikan sebagai inti proses, dan yang ketiga adalah pendidikan sebagai langkah untuk klien bergerak lebih lanjut. Nah, sebagai upaya yaitu mempersiapkan peserta didik agar bisa melewati kegiatan proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu, sehingga nanti setelah melakukan proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, ia dapat mengetahui langkah yang baik yang akan mereka ambil ke depannya. Lalu yang keenam Foundation of Science and Technology. Nah, di sini landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari sini bimbingan konseling yang merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori pelaksanaan kegiatan maupun pengembangan layanan secara berkelanjutan, itu ada semua dalam kegiatan proses bimbingan konseling. Nah, dalam proses bimbingan konseling dijelaskan semua ilmu pengetahuan yang mana akan membuat klien menjadi lebih bersemangat dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, yang mana hal tersebut dilakukan oleh seorang konselor terhadap seorang klien. Dan yang terakhir ialah Social and Cultural Foundation, yaitu landasan sosial dan budaya yang merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor, kepada seorang pembimbing tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu klien. Nah, seorang klien itu tidak serta-merta melakukan kesalahan yang ia lakukan itu
itu mengikuti apa yang mereka lakukan atau mereka mau. Akan tetapi hal-hal yang mereka lakukan itu sudah terkontaminasi oleh hal-hal yang mungkin di luar dari proses pembelajaran, lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ataupun yang lain. Karena apa? Karena seorang peserta didik atau klien itu hidup di lingkungan umum sosial, maka dari itu tidak serta-merta peserta didik atau klien itu mendapatkan masalah hanya dari keluarga dan lingkungan sekolah saja. Jadi seperti itu. Mungkin cukup saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Andi. Selanjutnya membahas tentang jenis-jenis penerapan bimbingan konseling di sekolah. Types of application of counseling guidance in school. Types of application of counseling guidance in school. There are several types of counseling in school. Number 1, group counseling. Number 2, individual counseling. Number 3, referral service. Number 4, collaboration with the subject teacher or homeroom teacher. Number 6, consultation. Number 5, consultation. Number 6, peer guidance. Number 7, case conference. Number 1, group counseling. This technique is used in helping students or a group of students solve problems through group activities. Jadi pendekatan yang pertama, pendekatan kelompok atau konseling kelompok, yaitu teknik ini dipergunakan dalam membantu siswa atau sekelompok siswa dalam memecahkan masalah-masalah dengan melalui kegiatan kelompok. Yang masalah yang dihadapi mungkin bersifat kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok, atau bersifat individual yang dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Penyelenggaraan bimbingan kelompok ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam suatu kehidupan kelompok. In general, the form of group guidance technique is divided into 8, namely number 1, homeroom program, number 2, study tour, number 3, group discussion, number 4, group activities, number 5, student organization, number 6, socio-drama, number 7, psychodrama, number 8, remedial teaching. Number 1, home program atau program homeroom. Program ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru atau konselor dapat mengenali siswa-siswanya dengan baik, sehingga dapat membantu siswa secara efisien. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas dalam bentuk pertemuan antara guru dengan siswa di luar jam-jam pelajaran untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu. Dalam program homeroom ini hendaknya diciptakan suatu situasi yang bebas dan menyenangkan, sehingga siswa dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah, atau membuat suasana kelas seperti suasana rumah. Number 2, study tour atau karya wisata. Dengan program karya wisata ini, siswa dapat mendapatkan kesempatan meninjau objek-objek yang menarik, dan mereka mendapatkan informasi yang lebih baik dari objek itu. Para siswa itu dapat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok, yaitu seperti dalam berorganisasi, kerjasama, rasa tanggung jawab, dan percaya diri dan percaya pada diri sendiri.
Selain itu dapat mengembangkan bakat dan cita-cita mereka. Number 3, group discussion atau diskusi kelompok. Program diskusi kelompok ini merupakan suatu cara di mana siswa-siswa akan mendapatkan kesempatan untuk memecahkan masalah dengan bersama-sama. Setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Jadi diskusi kelompok ini berdiskusi bersama-sama untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, group activities atau kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini dapat merupakan teknik yang baik dalam bimbingan karena kelompok memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakat-bakat dan menyalurkan dorongan-dorongan yang dapat dilakukan melalui kegiatan kelompok ini. Dengan kegiatan ini, setiap siswa dapat berkesempatan untuk menyumbangkan pikirannya dan mengembangkan rasa tanggung jawab mereka. Number 5, student organizing atau organisasi siswa. Organisasi siswa ini baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dapat merupakan salah satu cara atau salah satu jenis pelaksanaan bimbingan kelompok. Melalui organisasi ini banyak masalah-masalah yang sifatnya individu ataupun kelompok dapat disesuaikan. Siswa mendapat kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan sosial dan dapat mengembangkan bakat kepemimpinan mereka di samping memupuk rasa tanggung jawab dan harga diri mereka. Number 6, sosiodrama. Sosiodrama ini dipergunakan sebagai suatu cara atau teknik di dalam memecahkan suatu permasalahan sosial dengan melalui kegiatan bermain drama atau bermain peran. Siswa akan memerankan suatu peranan tertentu dari situasi permasalahan sosial tersebut. Siswa akan menghayati langsung situasi masalah yang dihadapinya. Dari pementasan drama tersebut lalu diadakan diskusi mengenai cara-cara pemecahan masalah-masalahnya. Number 7, psikodrama. Psikodrama adalah suatu cara atau teknik untuk memecahkan permasalahan psikis yang dialami oleh setiap individu atau setiap siswa dengan memerankan suatu peranan atau drama tertentu. Konflik atau ketegangan yang ada di dalam diri mereka dapat dikurangi dan dapat dihindarkan. Kepada kelompok siswa dikemukakan suatu cerita yang di dalamnya digambarkan adanya suatu ketegangan psikis yang dialami oleh setiap individu. Kemudian siswa diminta untuk memainkan drama di depan kelas. Bagi siswa yang mengalami konflik di dalam permainan, itu dapat mengurangi konflik tersebut atau bahkan dapat memecahkan permasalahan pribadi yang dialaminya baik dalam hubungannya dengan keluarga maupun dengan sesama siswa lainnya di lingkungan sekolah. Number 8, remedial teaching. Remedial teaching atau pengajaran remedial ini merupakan bentuk pengajaran yang diberikan kepada siswa untuk membantu memecahkan kesulitan belajarnya. Pengajaran remedial ini bisa berbentuk pengajaran, pengulangan kembali, latihan-latihan atau penekanan terhadap aspek-aspek tertentu tergantung dari jenis dan tingkat kesulitan belajar yang dialaminya. Teknik ini dapat diberikan kepada kelompok atau setiap individu. Teknik remedial ini dilaksanakan setelah diadakan diagnosa terhadap kesulitan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, individual counseling. In this individual approach technique is done by means of face-to-face relationship, where this assistance is carried out by interviewing the counselor and the client. The problem that is solved in this technique is personal problem. Yang kedua, counseling individual, yaitu
Dalam teknik pendekatan individual ini dilakukan dengan cara face to face atau tatap muka, di mana bantuan ini dilaksanakan dengan cara wawancara antara konselor dan klien. Masalah yang dipecahkan dalam teknik ini yaitu masalah yang bersifat pribadi. Di dalam konseling ini, seorang konselor harus memiliki sikap empati dan simpati. Sikap simpati ini berarti menunjukkan adanya sikap keikutsertaan, merasakan apa yang sedang dialami oleh seorang klien. Sedangkan empati ini berarti berusaha untuk menempatkan diri dalam setiap keadaan klien dengan masalah yang dihadapinya. Dengan sikap yang seperti ini, seorang klien akan memiliki kepercayaan penuh terhadap seorang konselor, sehingga nanti akan membantu suatu keberhasilan dalam kegiatan bimbingan konseling. Selanjutnya, referral service is service provided to the counselee by transferring or sending the counselee to another party who is more competent in connection with the problem that the counselee is facing. Inilah layanan referral. Ini merupakan layanan yang diberikan kepada konseli dengan cara mengalihkan atau mengirim konseli kepada pihak lain yang lebih berkompeten, sehingga dengan yang lebih berkompeten sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Aktivitas referral ini merupakan tindak lanjut dari hasil penanganan kasus konseli melalui bimbingan konseling, di mana menurut hasil evaluasi konselor, kasus yang dialami oleh konseli ini di luar kewenangan dan kompetensi konselor. Kasus yang direferalkan ini misalnya konseli yang mengalami depresi, kecanduan zat adiktif, sakit kronis, kesulitan belajar pada bidang studi tertentu, dan lain sebagainya. Pihak yang direferalkan sesuai dengan kasusnya, misalnya psikolog, psikiater, dokter, guru bidang studi, atau lain sebagainya. Secara teknis, apabila referral ditujukan kepada pihak di luar sekolah, maka mekanisme referral secara administratif harus pengetahuan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, collaboration with the subject teacher or homeroom teacher is collaboration with the subject teacher or home teacher is a guidance service in order to understand and solve counseling problem by involving subject teacher or homeroom teacher. Jadi yang selanjutnya atau yang keempat adalah kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, yaitu merupakan layanan bimbingan dalam rangka memahami dan memecahkan masalah konseli dengan melibatkan guru mata pelajaran atau guru wali kelas. Perlibatan guru mata pelajaran atau wali kelas ini tidak terbatas perolehan informasi untuk memahami konseli, akan tetapi juga perlibatan dalam hal pemecahan permasalahan. Misalnya saja keterampilan dalam mempelajari mata pelajaran tertentu akan lebih efektif jika dibimbing oleh guru bidang studi tertentu yang sesuai itu. Dalam hal ini, maka konselor berkolaborasi dengan guru bidang studi tertentu untuk membantu konseli yang dimaksud. Kolaborasi dalam memahami dan membantu memecahkan masalah konseli ini juga bisa melibatkan orang tua, siswa maupun pihak-pihak di luar sekolah yang relevan atau yang berhubungan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh konseli ini, seperti dengan psikolog, dokter, instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, consultation service are carried out by counselor in order to provide assistance to counselors. Yang selanjutnya adalah konsultasi. Layanan konsultasi dilaksanakan konselor dalam rangka memberikan bantuan
kepada konseli. Konsultasi ditujukan kepada pihak-pihak yang mungkin terkait dengan upaya pemecahan masalah konseli, seperti konsultasi dengan guru bidang studi atau wali kelas, orang tua siswa atau kepala sekolah. Melalui mekanisme konsultasi ini diharapkan bisa membangun kesamaan persepsi atas kasus yang dialami oleh konseli, yang bisa berlanjut dengan berkolaborasi dalam bantuan pemecahan masalah konseli. Selanjutnya, peer guidance. Peer guidance is guidance provided by peer or fellow students as a peer mentor previously trained to peer guidance training. Yang selanjutnya adalah bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ini merupakan bimbingan yang diberikan oleh teman sebayanya atau sesama peserta didik. Sebagai pembimbing teman sebaya sebelumnya dibekali melalui pelatihan bimbingan teman sebaya. Pembimbing teman sebaya ini berperan sebagai mentor atau tutor bagi temannya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang sederhana. Di samping itu, pembimbing sebaya dapat berperan sebagai mediator antara konselor dan konseli. Pola pembimbing teman sebaya ini tepat diimplementasikan dalam jenis pendidikan keagamaan, seperti dalam pendidikan pesantren. Pada umumnya, konseli lebih bisa terbuka kepada teman sebayanya karena kedudukan mereka sederajat dan mereka lebih akrab dibandingkan dengan konselornya. Selanjutnya, case conference. Case conference is a type and at the same time a guidance technique by holding meeting involving certain related parties to discuss case or problem being faced by the counselee. Selanjutnya adalah konferensi kasus. Konferensi kasus ini merupakan jenis dan sekaligus merupakan teknik dengan bimbingan mengadakan pertemuan yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang terkait untuk memberikan kasus atau masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Tujuan konferensi kasus ini yaitu untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kasus yang dibicarakan dan selanjutnya dicarikan solusi secara bersama-sama. Pihak yang dilibatkan dalam studi kasus ini merupakan pihak yang mengetahui konseli yang sedang diangkat kasusnya, yaitu seperti orang tua konseli, wali kelas maupun beberapa guru bidang studi yang terkait. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.